Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Sebelum pelajaran dimulai pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar kalian semua hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks drama. Apakah teks drama itu? Pengertian teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, akting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat bisa dibaca di PPT saya. Yang pertama adalah sandiwara. Berasal dari bahasa Jawa, sandi yang berarti rahasia, dan wara yang berarti pengajaran. Dan yang kedua adalah lakon. Cerita ini adalah cerita yang dimainkan dalam drama wayang atau film. Karangan yang berupa cerita sandiwara, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Yang ketelu adalah tonil. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda tonel, yang artinya pertunjukan. Kemudian yang keempat adalah sendratari, kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendratari berisi pertunjukan serangkaian tarian-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari mengisahkan satu cerita tanpa menggunakan percakapan. Kemudian yang kelima adalah tablo. Tablo adalah drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Ini adalah unsur-unsur dalam drama ya. Yang pertama adalah tema. Apa tema itu? Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran untuk suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Kemudian yang kedua adalah amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Yang ketiga adalah alur. Rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian yaitu pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaiannya. Kemudian yang keempat adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai fungsi yang sangat penting. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian yang kelima adalah dialog. Dalam sebuah dialog, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga tokoh tersebut adalah tokoh wawancang dan kerama agung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Keramagung adalah pertunjukan perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, Keramagung dituliskan dalam tanda kurung biasanya dicetak miring. Yang keenam adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan kerama agung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasan, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Yang ketujuh adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Itulah 7
dari unsur-unsur drama. Kemudian untuk kompetensi dasar dan tujuan 4.15 menginterpretasi drama, mulai dari drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan isi teks drama. Kemudian, langkah-langkah membuat simpulan, yaitu membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Kemudian menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir adalah buatlah simpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Terima kasih sudah hadir pada kelas hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari murid-murid semua. Oke, jika tidak ada, maka akan Bapak akhiri. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.